Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamala Zahra dengan NPM 2001081081014. Di sini saya akan memberikan sebuah video edukasi mengenai mata kuliah Akhlak Tasawuf dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Arifin MPDI. Nah, dalam akhlak tasawuf ini, kita akan mempelajari mengenai dasar-dasar tasawuf, di mana dasar-dasar tasawuf itu ada dua. Pertama, landasan tasawuf dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran dan As-Sunnah adalah nas. Awal pembentukan dari tasawuf itu sendiri, yaitu akhlak dan keagamaan. Sedangkan akhlak dan keagamaan ini banyak dibahas di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, sebagai sumber utamanya adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ucapan dan amalan para sahabat. Al-Quran di dalamnya mengandung muatan-muatan ajaran Islam, baik dalam bidang akidah, syariah, maupun muamalah. Nah, ajaran Islam itu mengatur kehidupan secara lahirlah dan batinlah. Pemahaman terhadap unsur batinlah akan mengeluarkan tasawuf. Terus, di dalam Al-Quran itu adanya berbicara tentang manusia dapat saling mencintai atau muhabah dengan Tuhan, seperti yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 54 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu man yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minina na'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka ketahuilah bahwa kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang benar-benar beriman untuk menggantikanmu. Selanjutnya, adanya Allah menjelaskan kedekatan manusia dengannya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yang berbunyi, Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i iza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bila'allakum yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Dan terdapat juga hadis yang bersangkutan dengan tasawuf, di mana Rasulullah SAW bersabda, U'budullaha ka'annaka tari wa kun fid dunya ka'annaka qaribu au abiru sabil. Yang artinya, beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah, dan jadilah kamu di dunia seakan-akan orang asing atau musafir. Nah, adapun ayat-ayat Al-Quran yang menjadi landasan para sufi, baik tingkatan maupun keadaannya, di mana seperti tingkatan zuhud yang banyak diklaim sebagai beranjaknya ilmu tasawuf, yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77 pada ayat terakhir, di mana yang berbunyi, Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul laminat taqwa. Yang artinya pada ayat terakhir ini, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa atau mendapat pahala turut berperang, dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Selanjutnya itu adanya landasan hadis,
di mana dalam landasan hadis ini banyak sekali keterangan yang membahas tentang kehidupan robaniyah dan manusia. Dan berikut adalah matan hadis yang dapat dipahami dengan pendekatan tasawuf, di mana hadis pertama yang artinya senantiasa seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga akan mencintainya. Maka tatkala mencintainya, jadilah aku pendengarnya yang dia pakai untuk melihat dan lidahnya yang ia pakai untuk berbicara, dan tangannya yang dia pakai untuk mengepal, dan akalnya yang dipakai untuk berusaha. Maka dengankulah dia itu mendengar, melihat, berbicara, berpikir, meninjau, dan berjalan. Hadis tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia dapat bersatu dengan Tuhannya. Selanjutnya, itu adanya hadis yang berbunyi barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, berarti ia mengenal Tuhannya. Yang hadis ketiga itu berbunyi yang artinya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku menjadikan makhluk agar mereka mengenalku. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW sendiri juga terdapat petunjuk yang menggambarkan bahwa beliau adalah seorang sufi, di mana Nabi Muhammad telah mengasingkan diri ke Gua Hira menjelang datangnya wahyu. Nah, selama di Gua Hira, Rasulullah SAW itu hanya bertafakur, beribadah, dan hidup sebagai jahid. Sahabat pun akhirnya banyak juga yang mengikuti praktik bertasawuf tersebut sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Jadi, uraian dasar-dasar tasawuf di atas yang telah dijelaskan tadi, baik dari Al-Quran, Al-Hadis, maupun teladan dari para sahabat, merupakan benih-benih tasawuf dalam kedudukannya sebagai ilmu tentang tingkatan maqamat dan keadaan ahwalnya. Sekian materi mengenai dasar-dasar tasawuf yang telah saya jelaskan tadi. Di sini video yang saya buat merupakan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester di mata kuliah Akhlak Tasawuf pada dosen pengampu Bapak Ahmad Arifin MPDI. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.